Zaman sekarang, banyak sekali ide bisnis yang bisa dilakukan terutama untuk orang yang pemalas. Berikut saya sebutkan 7 ide bisnis untuk orang yang pemalas. Yang pertama, layanan penjemputan dan pengantaran barang. Ide ini melibatkan membantu orang-orang yang sibuk atau malas keluar rumah dengan menawarkan layanan penjemputan dan pengantaran barang. Anda dapat bermitra dengan toko-toko lokal, restoran, atau bisnis lain yang ingin menyediakan layanan pengiriman kepada pelanggan mereka. Anda akan menjadi perantara yang mengambil pesanan, menjemput barang dari tempat tertentu, dan mengantarkannya ke pelanggan. Ini memungkinkan pelanggan untuk tetap mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, jasa penyewaan peralatan. Dalam bisnis ini, Anda dapat menyewakan peralatan atau alat-alat tertentu kepada orang-orang yang hanya membutuhkannya sesekali. Misalnya, Anda bisa menyewakan peralatan camping seperti tenda, matras, dan peralatan masak. Anda tidak perlu memiliki stok yang besar, cukup bekerja dengan penyewa ketika ada permintaan. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang baik tanpa harus terlibat dalam operasi sehari-hari yang intensif. Yang ketiga, bisnis dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana Anda menjual produk melalui toko online, tetapi Anda tidak perlu menyimpan stok barang. Ketika pelanggan memesan produk, Anda memesannya dari pemasok atau produsen lain, dan mereka yang akan mengirimkan produk langsung ke pelanggan. Keuntungannya adalah Anda tidak perlu mengurus inventaris atau pengiriman, tetapi tetap bisa mendapatkan laba dari perbedaan harga. Yang keempat, jasa penulisan dan penerjemahan. Jika Anda memiliki keterampilan menulis atau menguasai beberapa bahasa, Anda bisa menawarkan jasa penulisan artikel, konten web, atau layanan penerjemahan. Anda dapat bekerja dari rumah dan menyelesaikan proyek sesuai jadwal Anda. Misalnya, Anda dapat menulis artikel untuk blog, konten media sosial, atau menerjemahkan dokumen ke bahasa lain. Yang kelima, pembuatan konten digital. Ini cocok jika Anda memiliki keterampilan dalam desain grafis, pembuatan video, atau pembuatan musik. Anda dapat membuat konten digital seperti template desain, video tutorial, atau musik latar yang dapat dijual secara online. Setelah Anda membuat konten tersebut, Anda bisa menjualnya berulang kali tanpa perlu terlibat dalam produksi ulang. Yang keenam, jasa pembersihan ringan. Bisnis ini melibatkan memberikan layanan pembersihan ringan seperti membersihkan rumah, kantor, atau mobil. Anda bisa menawarkan pembersihan mingguan atau bulanan kepada pelanggan Anda. Ini bisa menjadi pilihan yang baik jika Anda ingin memiliki jadwal yang fleksibel, tetapi tetap ingin mendapatkan penghasilan. Yang ketujuh, pengelola media sosial. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang media sosial, Anda dapat menawarkan jasa pengelolaan media sosial kepada bisnis-bisnis kecil. Tugasnya termasuk mengatur posting, merespons komentar dan pesan, serta membantu meningkatkan interaksi dengan pengikut. Ini membantu bisnis tetap aktif di media sosial tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Ingatlah bahwa dalam menjalankan bisnis, penting untuk memiliki perencanaan yang baik, memahami pasar target Anda, dan tetap siap untuk menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan kebutuhan. Meskipun ide-ide ini tampak lebih cocok untuk orang yang cenderung malas, tetap ada tantangan dan komitmen yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk memulai salah satu dari ide bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya. Layanan penjemputan dan pengantaran barang. Identifikasi kawasan atau pasar potensial yang membutuhkan layanan pengantaran. Riset persaingan dan harga yang ditawarkan oleh layanan serupa. Tetapkan tarif pengantaran yang masuk akal dan menarik bagi pelanggan. Lakukan kerjasama dengan toko-toko lokal atau restoran yang ingin menggunakan layanan Anda. Buat platform pemesanan online atau nomor telepon untuk pelanggan memesan layanan Anda. Atur sistem penjemputan, pengantaran, dan pembayaran yang mudah diakses. Promosikan layanan Anda melalui media sosial, iklan lokal, dan rekomendasi dari pelanggan. Jasa penyewaan peralatan. Pilih jenis peralatan yang akan Anda sewakan berdasarkan permintaan pasar dan potensi laba. Riset penyewaan harga yang kompetitif namun masih menghasilkan keuntungan. Sumber daya peralatan dari pemasok atau produsen, pastikan kualitasnya baik.
Buat situs web atau platform online untuk menerima pemesanan dan pembayaran. Tetapkan kebijakan penyewaan, seperti jangka waktu sewa, deposit, dan peraturan pengembalian. Tetapkan strategi promosi, seperti diskon untuk penyewaan jangka panjang atau paket bundle. Pertimbangkan asuransi untuk melindungi diri dari kerusakan atau kehilangan peralatan. Bisnis dropshipping. Pilih niche atau kategori produk yang akan Anda jual di toko online Anda. Cari pemasok yang menawarkan program dropshipping dan memiliki reputasi baik. Buat toko online menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, WooCommerce, atau BigCommerce. Unggah produk-produk dari pemasok ke toko online Anda dengan deskripsi dan gambar yang menarik. Atur strategi harga yang memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan setelah menghitung biaya pengadaan dan operasional. Fokus pada pemasaran online melalui media sosial, iklan berbayar, dan optimisasi SEO untuk mendapatkan pelanggan. Kelola pesanan dengan cermat dan pastikan pemasok mengirimkan produk tepat waktu. Jasa penulisan dan penerjemahan. Tentukan jenis layanan penulisan atau penerjemahan yang akan Anda tawarkan, seperti artikel blog, konten media sosial, atau penerjemahan dokumen bisnis. Buat portofolio yang menampilkan contoh pekerjaan sebelumnya untuk menunjukkan kemampuan Anda kepada calon pelanggan. Buat situs web profesional yang menjelaskan layanan Anda, tarif, dan cara menghubungi Anda. Promosikan layanan Anda melalui platform freelancer, forum industri, dan media sosial. Tetapkan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman proyek kepada pelanggan. Sediakan pilihan revisi jika pelanggan membutuhkan perubahan pada pekerjaan yang Anda berikan. Pembuatan konten digital. Tentukan jenis konten digital yang akan Anda produksi, seperti template desain, video tutorial, atau musik latar. Kembangkan konten berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pasar Anda. Jual konten Anda melalui platform pasar online seperti Etsy, Udemy, atau Audio Jungle. Berikan deskripsi yang jelas dan gambar atau sampel untuk menarik pembeli potensial. Promosikan konten Anda melalui media sosial, blog, atau saluran YouTube jika Anda membuat tutorial video. Tetapkan harga yang kompetitif namun sepadan dengan usaha Anda dalam pembuatan konten. Jasa pembersihan ringan. Tetapkan area layanan Anda dan jenis pembersihan yang Anda tawarkan, seperti rumah, kantor, atau mobil. Tetapkan tarif berdasarkan ukuran area yang akan dibersihkan dan jenis pembersihan yang dilakukan. Buat sistem pemesanan dan pembayaran yang mudah diakses oleh pelanggan. Berikan opsi jadwal yang fleksibel sesuai dengan ketersediaan Anda. Promosikan layanan Anda melalui iklan lokal, selebaran, dan platform online seperti situs web dan media sosial. Pengelola media sosial. Tentukan platform media sosial yang akan Anda fokuskan, misalnya Instagram, Facebook, atau LinkedIn. Buat portofolio yang menunjukkan pengalaman dan keahlian Anda dalam mengelola media sosial. Tetapkan paket layanan dan tarif yang mencakup tugas-tugas seperti pengelolaan posting, interaksi dengan pengikut, dan analisis kinerja. Buat strategi konten yang relevan dan menarik untuk klien Anda. Gunakan alat pengelolaan media sosial untuk mengatur jadwal posting dan memantau statistik. Gunakan iklan berbayar jika diperlukan untuk meningkatkan visibilitas klien Anda di media sosial. Ingatlah bahwa dalam semua langkah ini, penting untuk memiliki rencana bisnis yang matang, memahami legalitas yang terlibat, seperti perizinan bisnis dan pajak, dan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan Anda. Kesuksesan bisnis juga bergantung pada dedikasi, kerja keras, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dari 7 ide bisnis yang telah disebutkan, sulit untuk menentukan dengan pasti mana yang paling menguntungkan, karena potensi keuntungan akan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, pasar target, tingkat persaingan, dan kemampuan Anda dalam menjalankan bisnis tersebut. Namun, beberapa dari ide-ide tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Berikut adalah beberapa ide yang umumnya dianggap memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Bisnis dropshipping. Dropshipping dapat menghasilkan keuntungan yang baik karena Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk persediaan barang.
Anda bisa menjual berbagai produk tanpa harus mengurus produksi atau stok. Namun, persaingan di bidang ini bisa tinggi, dan kesuksesan dropshipping tergantung pada kemampuan Anda dalam memilih produk yang diminati pasar dan memasarkan toko online Anda. Pembuatan konten digital. Jika Anda memiliki keterampilan dalam pembuatan konten seperti desain grafis, video, atau musik, ini bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Setelah Anda membuat konten, Anda bisa menjualnya berulang kali tanpa harus memproduksi ulang. Popularitas konten digital seperti template desain, video tutorial, dan musik latar terus meningkat. Pengelola media sosial. Layanan pengelolaan media sosial memiliki potensi yang baik karena banyak bisnis ingin menjaga kehadiran online yang kuat tetapi mungkin tidak memiliki waktu atau keahlian untuk melakukannya sendiri. Dengan memberikan hasil yang nyata dalam bentuk pertumbuhan pengikut dan interaksi yang lebih baik, Anda dapat membangun reputasi sebagai ahli dalam bidang ini. Jasa penulisan dan penerjemahan. Jika Anda memiliki keterampilan menulis atau penerjemahan yang baik, ini adalah peluang bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang stabil. Banyak bisnis membutuhkan konten berkualitas untuk situs web mereka, blog, dan saluran media sosial. Penerjemahan juga bisa menguntungkan karena semakin banyak bisnis yang beroperasi di pasar global. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor lain juga memainkan peran penting dalam menentukan keuntungan, seperti tingkat permintaan di pasar lokal Anda, tingkat persaingan, biaya operasional, dan kualitas layanan yang Anda tawarkan. Sebelum memutuskan untuk memulai bisnis apapun, penting untuk melakukan riset pasar yang komprehensif dan merencanakan bisnis Anda dengan matang.